Hakikat apresiasi sastra. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation, yang berarti penghargaan, penilaian, atau pengertian. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi, secara leksikal, apresiasi sastra berarti penghargaan atau penyadaran akan nilai dari seni sastra. Sumarjo dan Jaini tahun 1988, buku halaman 73, mengetengahkan bahwa dalam hubungan dengan sastra dan peristiwa sastra, apresiasi berarti memahami, menikmati, dan menghargai atau menilai. Agar bisa memahami, menikmati, atau menghargai karya sastra, pembaca harus mengenal dan akrab dengan karya sastra. Sehubungan dengan ini, Effendi 1973, buku halaman 18, mendefinisikan apresiasi sastra sebagai kegiatan mengguli karya sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan kepada pihak kritis, dan kepekaan perasaan baik terhadap karya sastra. Pengertian-pengertian di atas memberi kita gambaran bahwa apresiasi sastra merupakan rangkaian kegiatan menghargai karya sastra yang meliputi mengguling karya sastra, memahami karya sastra, menikmati karya sastra, dan menilai karya sastra. Apresiasi sebagai mengguli karya sastra memaksud bahwa mengapresiasi sastra menuntut kebiasaan bersentuhan dengan sastra. Menyentuh sastra berarti membaca atau menyimak karya sastra. Dengan membaca atau menyimak, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam karya sastra. Dengan memahami bentuk dan isi karya sastra, kita bisa menikmati dan menilai sebuah karya sastra. Minat dan kebiasaan membaca atau reading habit sastra dan menyimak pembacaan atau performasi sastra merupakan syarat fundamental dalam apresiasi sastra. Apresiasi sastra disebut juga kegiatan memahami, karena dalam mengapresiasi, pembaca mengerahkan kemampuan intelektual dalam mendapatkan makna. Sujiman 1990, atau pengertian atas apa yang dibaca atau disimak. Menurut Pradopo 2002, buku halaman 38, memahami karya sastra dilakukan dengan menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi karya sastra. Aktivitas intelektual itu diperlukan dalam upaya memahami unsur-unsur sastra yang bersifat intrinsik atau fakta cerita, sarana cerita, dan tema, maupun yang bersifat ekstrinsik atau pembaca, lingkungan, dan pengarang. Apresiasi sastra disebut kegiatan menikmati karena dalam apresiasi pembaca melibatkan emosi dalam merespon unsur-unsur estetika karya sastra. Square dan Taba dalam Aluminium 2002, buku halaman 34. Realitas atau peristiwa yang disajikan pengarang menimbulkan gejolak perasaan tertentu pada pembaca. Semakin pembaca terlibat dalam dunia khayali yang disajikan pengarang, semakin kompleks emosi yang bermuncul, seperti dikemukakan Rusiana tahun 1984, buku halaman 332. Apresiasi menimbulkan karya adalah kegairaan dan kenikmatan pada sastra. Keterlibatan emosi itu membawa pembaca untuk bersikap dan berefleksi terhadap karya sastra, yakni menarik makna atau pesan tertentu dari karya sastra bagi dirinya. Apresiasi disebut kegiatan menilai
karena melibatkan penilaian pembaca terhadap karya sastra. Berhadapan dengan karya sastra, pembaca sudah memiliki sikap, pandangan, pengetahuan, bahkan kerangka teori tertentu. Dengan bekal itu, pembaca dapat menganalisis atau mengkritis karya sastra, baik dari segi bentuknya, isinya, maupun nilai-nilai atau pesan yang disampaikan melalui karya sastra itu. Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan sebuah definisi operasional bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan mengguli, memahami, menikmati, dan menilai karya sastra sendiri sedemikian rupa sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Bentuk-bentuk apresiasi sastra. Pemahaman dan penghargaan terhadap karya timbul dari aktivitas mengakabri karya sastra. Aminuddin 2013 pada buku halaman 39 sampai 40 mengetengahkan dua bentuk kegiatan mengakrabi karya sastra, yakni kegiatan langsung dan tidak langsung. Apresiasi sastra secara langsung mewujud dalam kegiatan membaca atau menikmati ciptaan karya sastra berupa teks maupun performasi. Sederhananya, apresiasi langsung ini berbentuk tindakan membaca, menyimak, memahami, menikmati, mengevaluasi puisi, cerpen, novel, drama dalam bentuk teks maupun penampilan. Apresiasi sastra tidak langsung dapat berbentuk mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan, maupun membaca buku atau esai yang memuat pembahasan atau penilaian terhadap sastra. Kegiatan tersebut sangat berguna untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan untuk mengapresiasi karya sastra. Tingkatan apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah proses mengapri karya untuk memperoleh kesenangan dan manfaat dari sebuah karya sastra. Untuk memperoleh kesenangan dan manfaat sebuah karya sastra, apresiator dapat melalui tiga tingkatan apresiasi sastra, yakni tahap simpati, empati, dan refleksi dari Steinman tahun 2019, buku halaman 10. A. Tingkatan simpati. Tingkatan simpati adalah tingkatan apresiasi di mana seseorang merasa tertarik terhadap karya sastra dan berkeinginan untuk membaca atau menyimak karya sastra tersebut. Disik dan Uloyo tahun 2002 buku halaman 45 menyebutkan tingkatan menggemari, yakni tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca belum kuat. B. Tingkatan empati. Tingkatan empati adalah tingkat apresiasi di mana pembaca mulai bisa ikut merasakan dan terlibat dalam isi dalam karya. Disik dalam Waluyo tahun 2002, buku halaman 45, menyebutkan tingkatan menikmati, yakni tingkatan apresiasi di mana keterlibatan batin pembaca terhadap suatu karya sastra sudah semakin mendalam. Pada tingkatan empati, pembaca akan ikut senang, sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya ketika membaca karya sastra. Pembaca menikmati karya sastra karena merasakan karya sastra dapat menghibur dan bermanfaat bagi dirinya. Dengan kata lain, empati merupakan tingkat apresiasi yang didominasi oleh pergulatan emosi. Pembaca seolah berada dalam pengalaman yang diceritakan pengarang. Ia dapat merasakan kesenangan, kegembiraan, dan sebagainya.
seperti dilukiskan pengarang. Dengan imajinasinya, pembaca dapat menangkap dan membayangkan kejadian-kejadian yang terdapat dalam karya sastra. C. Tingkatan refleksi. Tingkat refleksi adalah tingkatan apresiasi di mana pembaca tidak hanya tertarik atau simpatik atau turut merasakan isi karya sastra atau empatik saja, tetapi juga dapat berefleksi diri terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Disik dalam Waluyo 2002 pada buku halaman 45 menyebutkan tingkat mereaksi, yakni tingkat apresiasi di mana pembaca mampu menafsirkan isi karya sastra dan mampu menilai baik buruknya sebuah karya sastra. Tingkat refleksi adalah tingkatan di mana pembaca mulai menyadari bahwa sastra bukan sekedar permainan bahasa atau bunyi bahasa. Sastra ternyata menyediakan sebagai sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dari sastra, pembaca menemukan nilai-nilai hidup tanpa merasa digurui atau diceramahi. Kedalaman refleksi atau kualitas reaksi pembaca terhadap karya sastra ditentukan oleh kedalaman pengetahuan sastra dan kedalaman penghayatan terhadap karya sastra. Semakin mendalam pemahaman akan sastra dan penghayatan terhadap karya sastra, semakin bermutu pula refleksi atau reaksi terhadap karya sastra. Dalam tahap refleksi ini, kemampuan intelektual pembaca bekerja lebih giat karena pembaca tidak hanya puas memperoleh kenikmatan dan penemuan pengalaman, tetapi juga ia ingin tahu mengapa karya tersebut memberikannya kenikmatan. Ia berusaha mengungkapkan hal-hal yang ada di balik karya sastra. Ia menelaah unsur-unsur pembentuknya, berusaha mengetahui kaidah-kaidah pembentuk karya sastra, unsur-unsur cipta sastra, dan dengan pengetahuan itu, ia juga dapat menilai kualitas sebuah karya sastra. Pendekatan apresiasi sastra. Pendekatan apresiasi sastra memaksudkan prinsip-prinsip dasar atau kerangka atau landasan teori yang digunakan dalam proses mengapresiasi karya sastra. Amimuddin 2013 buku halaman 40 menyebutkan beberapa pendekatan dalam proses apresiasi sastra, yakni pendekatan paraprasis, pendekatan emotif, pendekatan analitis, pendekatan historis, pendekatan sosiopsikologis, dan pendekatan didaktis. Namun, di sini kita hanya akan membahas 3 pendekatan yang akan digunakan dalam praktik apresiasi sastra. Pendekatan paraprasis. Pendekatan paraprasis adalah pendekatan apresiasi dengan cara mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan kata-kata atau kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seseorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam sebuah sastra. Pendekatan ini berlandas pada pendekatan, yakni gagasan yang sama dapat disampaikan lewat bentuk yang berbeda. Simbol-simbol yang bersifat konotatif dalam suatu karya sastra dapat diganti dengan lambang atau bentuk lain yang tidak mengandung ketersanaan makna. Kalimat-kalimat atau baris dalam suatu cipta sastra mengalami pelepasan atau dikembalikan kepada bentuk asalnya. Penguasaan suatu cipta sastra yang semula simbolik dan empirik menjadi suatu bentuk kebahasaan yang tidak konotatif akan mempermudah pembaca memahami kandungan makna dalam suatu bacaan. Pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama dengan penggunaan media dalam bentuk yang tidak sama atau oleh pembaca akan mempertajam pemahaman gagasan yang diperoleh pembaca itu sendiri.
B. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajak emosi atau perasaan pembaca. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa sastra adalah bagian dari seni yang memberikan hiburan, kesenangan, atau dapat dinikmati. Dengan menerapkan pendekatan ini, pembaca diharapkan dapat menemukan unsur-unsur keindahan maupun emosi-emosi yang terdapat bentuk penyajian pengalaman dalam karya sastra, isi karya sastra, maupun gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam karya sastra. Dalam pelaksanaan pendekatan emotif, pembaca akan dihadapkan pada pertanyaan seperti, adakah unsur-unsur keindahan dalam karya sastra yang dibaca? Bagaimana cara pengarang menampilkan keindahan itu? Bagaimana pembaca dapat menemukan keindahan itu? Dan berapa banyak keindahan yang ditemukan? Dan lain-lain. Keindahan dalam karya sastra bisa ditemukan pada peristiwa yang disajikan, pola penyajian peristiwa, gaya bahasa, citraan, paduan bunyi, latar, tokoh, dan perwatakan serta unsur-unsur sastra lainnya. C. Pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan apresiasi sastra dengan cara memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajinasikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasannya, elemen intrinsik, dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sendiri, sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Pendekatan analitis dalam apresiasi sastra didasarkan oleh pandangan bahwa 1. Karya sastra berbentuk atas elemen-elemen tertentu. 2. Setiap elemen dalam karya sastra memiliki fungsi tertentu dan senantiasa memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun karakter masing-masing berbeda. 3. Karena setiap elemen memiliki karakteristik, maka antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dapat didasarkan dengan terpisahnya, meskipun pada akhirnya setiap elemen itu harus disikapi sebagai suatu kesatuan. Penerapan pendekatan analitis ini dapat diawali dengan membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya, pembaca berusaha menganalisis secara mendalam karya sastra itu di dalam pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Misalnya, setelah membaca sebuah cerpen, pembaca mendalami cerpen itu dengan menjawab pertanyaan seperti siapa saja tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana latarnya, dan lain-lain. Dari hasil analisis unsur-unsur itu, pembaca dibawa untuk memahami bagaimana hubungan antara unsur-unsur itu dalam mewujudkan sebuah ciptaan karya. Kegiatan apresiasi dengan pendekatan analisis ini mensyaratkan pembaca memiliki landasan teori tertentu, bersikap objektif, sehingga hasil analisisnya tepat, sistematis, dan diakui kebenarannya oleh umum. Manfaat apresiasi sastra. Sastra adalah karya imajinatif yang dapat berupa memberi hiburan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra bisa dibaca sebagai penghantar tidur dan pengisi waktu luang. Sastra juga menyediakan karya-karya yang indah, nasihat, atau ungkapan bijaksana yang dapat membagikan di media sosial atau disampaikan kepada orang lain. Membaca sastra memperkaya kosakata dan menambah pengetahuan tentang suatu atau sesuatu hasil. Hasil bacaan sastra dapat menambah bahan pengajaran seseorang guru di sekolah. Para ibu rumah tangga memanfaatkan sastra untuk bahan cerita anak-anak mereka. Seorang pencerna dapat menggunakan sastra sebagai selingan ceramahnya. Singkat kata,
mengakribi sastra banyak manfaat untuk manusia. Modi dan Leslie, seperti dikutip Wardani 1981, mengemukakan 6 manfaat apresiasi sastra, yakni A. Melatih keempat keterampilan berbahasa. B. Menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. C. Membantu mengembangkan pribadi. D. Membantu pembentukan watak. E. Memberi kenyamanan. F. Meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Sementara itu, Hook tahun 1987 mengetengahkan bahwa apresiasi sastra setidaknya memiliki 2 manfaat utama, yaitu manfaat personal dan manfaat edukasi. Apresiasi sastra memberikan manfaat personal bagi pembacanya seperti memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman dan yang dapat terhayati, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan, memberi pengalaman yang bersifat emosional. Apresiasi sastra juga memiliki manfaat edukatif seperti membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Aminuddin dalam bukunya Pengantar Apresiasi Sastra tahun 2013, buku halaman 630, mengetengahkan bahwa kegiatan apresiasi sastra memiliki setidaknya 5 manfaat bagi pembaca, yakni 1. Dapat dijadikan pengisi waktu luang. 2. Pemberian atau pemerolehan hiburan. 3. Untuk mendapatkan informasi. 4. Media pengembangan dan pemberkayaan pandangan kehidupan. Dan 5. Memberikan pengetahuan nilai-nilai sosial kultur dari zaman atau masa karya sastra itu dilahirkan. Dapat disimpulkan, apresiasi sastra bermanfaat untuk memberi hiburan, memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca, serta membentuk kepribadian atau kepekaan perasaan dan kehalusan budi pembaca. Pengertian berkaitan dengan pemahaman tentang teori-teori dasar sastra seperti pengertian puisi, unsur-unsur intrinsik, prosa, dan lain-lain. Penghargaan berkaitan dengan sikap pandangan positif terhadap sastra, bahwa sastra memiliki nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi penjernihan batin, peningkatan harkat kehidupan individual sosial, kepekaan kepikiran kritis terhadap berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengungkapkan sintesis tentang makna atau nilai-nilai yang terkandung suatu karya sastra setelah mengadakan analisis yang teliti, seksama, dan menyeluruh.